Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Hari ini kita masuk ke materi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, tetapi sebelum masuk materi, adik-adik harus perhatikan gambar yang ada di dalam PPT ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar apel yang masih berwarna putih. Nah, dan gambar yang kedua itu gambar apel yang berwarna coklat. Nah, kira-kira apa maksud dari kedua gambar tersebut? Nah, jadi di sini apel yang baru saja dikupas. Nah, ia masih berwarna putih dan kemudian setelah beberapa saat dikupas, nah apel itu berubah warna menjadi warna coklat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan apel tersebut itu berwarna coklat? Nah, jadi yang menyebabkan apel tersebut itu berwarna coklat adalah karena setelah apel tersebut itu dikupas, apel akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, sehingga menyebabkan apel tersebut itu berwarna coklat. Nah, atau apel ini mengalami peristiwa oksidasi. Apa itu oksidasi? Nah, jadi dalam perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi ini terdapat 3 perkembangan. Nah, yang pertama itu oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Nah, contohnya yaitu ada karbon mengikat oksigen, kemudian menghasilkan senyawa CO2. Nah, selanjutnya yaitu ada atom H, kemudian ia mengikat O2 yang ada di udara dan menghasilkan senyawa H2O. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Nah, contohnya yaitu senyawa HGO menghasilkan atau terurai menjadi Hg ditambah setengah O2. Nah, oksigen di sini yang tadinya itu berikatan dengan atom Hg. Nah, kemudian ia terlepas dari ikatannya, menghasilkan Hg plus setengah O2. Yang kedua itu ada oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat dan reaksi reduksi merupakan reaksi penerimaan elektron oleh suatu zat. Nah, contohnya di sini yaitu ada Ca ditambah S menghasilkan Ca2 plus ditambah S2-. Nah, di sini Ca itu memberikan atau melepaskan 2 elektron kepada atom S, dan atom S di sini ia bertindak menerima elektron dari atom Ca. Nah, sehingga atom Ca di sini ia mengalami peristiwa oksidasi dan atom S di sini ia mengalami peristiwa reduksi. Nah, tentu dalam reaksi redoks ada yang namanya oksidator dan reduktor. Nah, dalam hal ini oksidator itu adalah yang menangkap elektron, atau lebih gampangnya ia yang mengalami reduksi. Nah, dalam reaksi ini yang mengalami reduksi itu adalah atom S. Jadi, oksidator dalam reaksi ini adalah atom S. Nah, kemudian reduktor. Nah, reduktor di sini yaitu yang melepas elektron, atau lebih gampangnya itu ia yang mengalami oksidasi. Nah, ia yang mengalami oksidasi. Dalam reaksi ini yang mengalami oksidasi itu adalah atom Ca. Nah, jadi reduktor dalam reaksi ini adalah atom Ca.
Nah, selanjutnya yaitu oksidasi reduksi sebagai penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, reaksi oksidasi merupakan reaksi penambahan bilangan oksidasi. Kemudian reaksi reduksi merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, contohnya yaitu Ca ditambah S menghasilkan Ca2+ ditambah S2-. Nah, dalam reaksi ini Ca itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, Ca di sini memiliki bilangan oksidasi 0 dan S itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0 dan Ca2+. Nah, Ca2+, ia memiliki bilangan oksidasi 2 plus 2. Dan atom S2- ia memiliki bilangan oksidasi sebesar atau sama dengan -2. Karena menurut teori ini, reaksi oksidasi merupakan reaksi penambahan bilangan oksidasi dan reaksi reduksi itu merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi dalam reaksi ini mana yang mengalami peristiwa oksidasi dan mana yang mengalami peristiwa reduksi. Nah, karena dalam senyawa ini Ca itu yang tadinya memiliki bilangan oksidasi 0, kemudian ia berubah menjadi mempunyai bilangan oksidasi sama dengan plus 2. Dan atom S yang tadinya memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0, kemudian ia berubah mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -2. Nah, jadi Ca di sini ia mengalami peristiwa oksidasi karena yang tadinya 0, kemudian ia berubah mempunyai bilangan oksidasi plus 2. Dan S itu mengalami reduksi. Ia mengalami penurunan bilangan oksidasi karena yang tadinya ia memiliki bilangan oksidasi 0, nah kemudian berubah memiliki bilangan oksidasi -2. Nah, oksidator dan reduktor dalam reaksi ini mana? Jadi oksidator dalam reaksi ini adalah yang mengalami reduksi. Nah, yang mengalami reduksi dalam reaksi ini yaitu atom S, sehingga oksidator dalam reaksi ini adalah atom S. Nah, kemudian reduktor. Nah, reduktor itu yang mengalami oksidasi. Nah, dalam reaksi ini yang mengalami oksidasi itu adalah atom Ca, sehingga reduktor dalam reaksi ini adalah atom Ca. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi. Supaya adik-adik paham, saya tuliskan saja yang tadi.
Nah, selanjutnya bilangan oksidasi. Nah, karena tadi oksidasi reduksi sebagai penambahan dan penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya itu pengertian bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi merupakan muatan suatu atom dalam suatu molekul atau ion akibat perbedaan keelektronegativan antara atom-atom dalam suatu molekul tersebut. Nah, contohnya di sini ada senyawa H2O. Nah, dalam contoh ini, di sini sudah digambarkan struktur Lewis dari senyawa H2O. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa bilangan oksidasi dari atom H dan O dalam senyawa H2O? Dalam reaksi H2O, atom O itu lebih elektronegatif daripada H. Nah, maka elektron ikatan seolah-olah itu didistribusikan atau diberikan pada atom O. Nah, jadi karena O itu menerima 2 elektron dari karena si O ini menerima 2 elektron dari atom H, nah sehingga seolah-olah atom O itu bermuatan -2. Nah, jadi maka bilangan oksidasi atom O itu sama dengan -2, maka bilangan oksidasi atom O itu sama dengan -2 dan sedangkan atom H ia memiliki bilangan oksidasi sama dengan +1. Nah, kenapa +1? Karena dia seolah-olah memberikan masing-masing satu elektron, memberikan masing-masing 1 elektron kepada atom O. Jadi bilox atom H di sini yaitu sama dengan +1. Nah, selanjutnya yaitu aturan menentukan bilangan oksidasi. Nah, jadi misalkan dalam suatu reaksi dan kalian harus menentukan masing-masing bilangan oksidasi dari suatu atom itu, dari suatu unsur itu, jadi kalian tinggal melihat aturan-aturan yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama itu ada unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi 0. Nah, unsur bebas di sini yaitu unsur bebas unsur monoatom, diatom, atau poliatom. Nah, unsur monoatom, diatom, dan poliatom, nah ia memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Nah, contohnya misalkan ada ion Ca2+. Nah, karena ia itu ion tunggal, jadi bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Nah, di sini muatannya itu 2+. Nah, maka bilangan oksidasinya yaitu sebesar sama dengan +2. Nah, contoh lagi ion tunggal Fe3+. Nah, contoh Fe3+. Nah, Fe3+
Nah, Fe3+ karena ia ion tunggal, jadi bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan muatannya. Nah, muatannya di sini itu adalah sebesar 3+. Jadi bilangan oksidasinya itu sama dengan +3. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi H umumnya itu +1. Nah, contohnya yaitu ada senyawa H2O. Nah, H2O. Nah, H di sini karena umumnya atom H itu memiliki bilangan oksidasi +1. Jadi H di sini bilangan oksidasinya itu sama dengan 1 dan O itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan -2. Nah, tetapi dalam hal ini ada pengecualian, itu kecuali dalam senyawanya dengan logam. Nah, bilangan oksidasi H itu sama dengan -1. Nah, contohnya itu ada senyawa Ca, senyawa CaH. CaH. Nah, karena Ca itu adalah ion tunggal dan ion tunggal itu bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jadi bilangan oksidasi Ca di sini yaitu sama dengan +2 dan H di sini itu bilangan oksidasinya sama dengan -1. Karena ia senyawa H-nya itu dengan logam, berikatan dengan logam. Makanya bilangan oksidasi H-nya itu sama dengan 1. Nah, berbeda jika atom H-nya itu berikatan dengan senyawa lain, dengan unsur lain. Bilangan oksidasinya itu sama dengan +1. Nah, selanjutnya itu bilangan oksidasi O dalam senyawa sama dengan -2. Contohnya dalam senyawa H2O. Hanya di sini karena di dalam aturan yang ketiga bilangan oksidasi H itu umumnya sama dengan +1, jadi H itu bilangan oksidasinya sama dengan 1 dan O di sini bilangan oksidasinya itu sama dengan -2. Nah, kecuali pada senyawa OF2. Nah, pada senyawa OF2 ini O-nya itu bilangan oksidasi O-nya itu sama dengan +2. Nah, mengapa demikian? Karena atom F ini karena atom F ini lebih elektronegatif daripada O. Maka elektron didistribusikan pada atom F. Nah, karena atom F ini lebih elektronegatif daripada atom O, maka elektronnya itu didistribusikan
pada atom F. Nah, jadi bilangan oksidasi atom F ini sama dengan plus 1 dan O-nya ini, bilangan oksidasinya ini sama dengan plus 2. Nah, selanjutnya itu bilangan oksidasi unsur golongan 1A dalam senyawa sama dengan plus 1. Nah, begitu juga dengan unsur golongan 2A. Nah, jika unsur tersebut itu termasuk unsur golongan 2A, maka bilangan oksidasi senyawa itu sama dengan plus 2. Dan unsur golongan 3A, bilangan oksidasinya itu plus 3. Nah, kemudian seterusnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Contohnya yaitu senyawa H2SO4. Nah, dalam senyawa H2SO4, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsurnya itu sama dengan 0. Nah, di sini bilangan oksidasi H ini sama dengan plus 1 karena menurut aturan yang ketiga. Yang ketiga, bilangan oksidasi H umumnya itu sama dengan plus 1. Nah, jadi bilox H-nya itu sama dengan bilox H itu sama dengan plus 1. Nah, dan bilox O itu sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Karena menurut aturan yang keempat itu bilangan oksidasi O dalam senyawa itu sama dengan min 2. Nah, karena dalam senyawa H2SO4 ini oksigennya itu berjumlah 4 gitu dan H-nya itu berjumlah 2. Nah, jadi total oksigen yang ada dalam senyawa total O itu total oksigen O yang ada di dalam senyawa H2SO4 itu sama dengan min 8. Karena tadi bilangan oksidasinya itu adalah min 2 dan O-nya itu sebanyak 4, jadi dikalikan saja 4 dikali min 2 jadi min 8. Ya, jadi total oksigen yang ada dalam senyawa H2SO4 itu sama dengan min 8. Dan total H yang ada dalam senyawa itu sama dengan plus 2. Kenapa plus 2? Karena H-nya ini ada 2 dan bilox H-nya itu sama dengan plus 1. Tinggal dikalikan saja. 2 dikali plus 1 jadi plus 2. Nah, agar jumlahnya itu jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa itu sama dengan 0, maka untuk bilox S itu sama dengan plus 6. Nah, kenapa plus 6? Karena misalkan di sini ada min 2, di sini ada min 8,
total dari oksigen itu ada -8, H-nya itu ada +2, maka untuk blok S-nya itu +6. Tinggal dijumlahkan saja, +6 ditambah +2 yaitu 8, dan tinggal dijumlahkan +8 dikurangi +8 dikali atau ditambah -8, jadi sama dengan 0. Nah, jadi untuk bilangan oksidasi S, bilangan oksidasi S itu sama dengan plus, mungkin untuk hari ini materinya sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita masih lanjut ke materi reaksi reduksi dan oksidasi. Semoga adik-adik mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Apabila ada yang kurang dipahami, mohon bertanya di kolom komentar. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.